Kabar baik di pesepak bolaan Vietnam tentang pemain imigran yang akan menjadi warga Vietnam. Pada tanggal 24 Juni, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan undang-undang yang mengubah dan menambahkan beberapa ketentuan tentang kewarganegaraan Vietnam, yang mana undang-undang ini akan lebih mudah dalam hal naturalisasi dan diharapkan akan mengubah wajah sepak bola Vietnam di masa depan. Menurut isi undang-undang baru Vietnam tersebut, individu yang ingin memperoleh kewarganegaraan Vietnam akan dibebaskan dari beberapa syarat wajib apabila mereka mempunyai keturunan Vietnam, dan mereka tidak perlu lagi memenuhi syarat berbahasa Vietnam, waktu tinggal di Vietnam, dan kemampuan menjamin kehidupan di Vietnam, dan tentu saja tidak perlu namanya diubah menjadi Nguyen. Mekanisme baru ini diibaratkan seperti hujan deras di musim kemarau yang membebaskan berbagai hambatan proses naturalisasi Vietnam. Hal ini karena perkembangan sepak bola di kawasan regional telah bergerak ke arah baru. Proses naturalisasi telah memberikan contoh signifikan dalam sepak bola. Contoh baru-baru ini, Vietnam yang dibantai pemain imigran Malaysia 4-0 tanpa balas. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi undang-undang baru Vietnam tentang kemudahan untuk menjadi warga negara Vietnam, terutama pemain keturunan Cokodok. Naturalisasi adalah sebuah tren untuk berintegrasi dan belajar dari negara-negara dengan sepak bola yang kuat di dunia. Namun, tetap harus memberi ruang bagi para pemain lokal di tim nasional agar mereka tetap punya motivasi untuk berjuang. Bagaimana caranya agar para pemain yang dipanggil ke timnas bisa menjadi idola di mata anak-anak yang mencintai sepak bola, agar mereka mendapat inspirasi? Sudahlah, naturalisasi aja cepat-cepat. Saya capek melihat superstar lokal cuman jalan-jalan di lapangan, jaga kaki tapi gaji puluhan miliar. Banyak orang bilang gak suka naturalisasi, tapi saat negara lain naturalisasi dan menang, mereka malah menghina. Pemain lokal kita mainnya jelek. Hebat banget sih kalian. Coba kalian sendiri yang bermain. Harus berhati-hati, jangan sampai karena kebijakan terlalu longgar malah akhirnya menaturalisasi seluruh keranjang rongsokan ke dalam negeri. Itu namanya tim sepak bola imigran. Haha. Kalau nggak naturalisasi kalah 4-0 itu masih ringan loh. Penyerang kita selama ini sangat minim. Main susah payah baru bisa cetak 1-2 gol saja. Itu pun sudah bagus. Mana sanggup bikin 3-4 gol seperti Hwan Son. Kalau mau menang, satu-satunya jalan ya naturalisasi seperti negara-negara lain. Mereka bisa, kenapa kita harus gengsi? Hwan Son juga cinta Vietnam. Dia tidak kalah dari siapapun. Kalau sudah dinaturalisasi, seharusnya tetap harus memiliki salah satu dari dua hal, keturunan atau darah, atau garis keturunan yang terkait. Barulah itu bisa dianggap benar. Akan melihat Vietnam pergi ke Piala Dunia. Jadi sekarang malah membuka jalan bagi orang-orang Tiongkok untuk masuk dan mengambil kewarganegaraan ya. Kalau begitu luar biasa sekali. Saya telah meninggalkan Vietnam selama 39 tahun dan sudah 4 kali mengajukan permohonan kewarganegaraan Vietnam, tapi tidak pernah mendapat izin dari kedutaan Vietnam. Sekarang mungkin sudah bisa. Terima kasih kepada partai dan Vietnam yang telah membuka jalan bagi orang keturunan Vietnam seperti saya untuk kembali ke tanah air, tempat lahir dan dibesarkan. Sebaiknya berhati-hati dalam proses naturalisasi. Hanya menaturalisasi pemain muda saja yang berbakat agar bisa berkontribusi dalam jangka panjang. Tiongkok kalau masuk berinvestasi atau naturalisasi
Dengan banyak uang, nanti bisa membeli habis tanah dan rumah Vietnam, bisa jadi milik mereka. Bakat-bakat dari Vietnam sendiri saja tidak dihargai. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi. Sekarang malah mau mengandalkan kelebihan dari luar negeri. Semoga para pemain lokal bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan bersaing. Tapi kalau seluruh tim sampai tidak ada yang bisa bicara bahasa Vietnam, ya agak membosankan juga. Ini luar biasa. Harus dipikirkan untuk jangka panjang juga. Kalau tidak, maka pemain lokal bisa kehilangan posisi dan itu akan menjadi masalah. Naturalisasi sih nggak masalah, itu bisa mendorong kemajuan dan perkembangan. Tapi kalau sampai 9 dari 11 pemain di lapangan adalah pemain asing yang dinaturalisasi, maaf saja, siapapun yang mau nonton silakan. Saya pribadi sudah nggak ada semangat lagi untuk nonton. Pendaftaran imigran sekarang dibuka. Harus didorong juga para pemain kita menikah dengan perempuan bule, biar anak-anak nanti punya gen campuran sedikit. Tolong, jangan ikut-ikutan negara lain. Kalau Vietnam membawa terlalu banyak pemain bule yang gak punya keturunan, maka kelihatannya jadi aneh banget. 1-2 orang masih bisa diterima, tapi kalau masih seperti Indonesia dan Malaysia, campur aduk begitu, kelihatan benar-benar gak enak. Olahraga itu seharusnya untuk kesenangan, jangan terlalu mengejar prestasi sampai merusak segalanya. Jika VFF menguatkan tangan, maka 2 tahun lagi saya akan melihat timnas Vietnam langsung berbeda. Banyak anak muda lahir di luar negeri, tapi selalu ingin kembali bermain untuk Vietnam. Sekaranglah saatnya. Saudara-saudari, harap perhatian. Pelonggaran ini hanya berlaku untuk Viet Ki atau keturunan Vietnam di luar negeri yang memiliki kakek, nenek, ayah, ibu yang saat ini masih memiliki kewarganegaraan Vietnam. Ya, kalau tidak ada yang memiliki kewarganegaraan Vietnam, maka tetap seperti aturan sebelumnya saja. Jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tidak perlu lagi harus pulang main di V-Liga dulu, baru bisa dipertimbangkan. Yang penting cukup dipersingkat waktu pengajuan kewarganegaraan untuk Viet Ki. Saat itu kita bisa berharap mereka tetap bermain di Eropa. Dan saat FIFA Days bisa pulang membela timnas, itu sudah cukup. Jangan mempersulit mereka dengan keharusan main di V-Liga hanya demi mempermudah proses kewarganegaraan. Ini cara menyenangkan rakyat dan tetap mempertahankan kedaulatan bangsa. Betul. Begitu baik, penuh harapan, sangat tepat waktu. Bravo pemerintah. Selagi akarnya jelas, maka beri jalan bagi mereka untuk berkontribusi. Berhenti membuatnya susah. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Vietnam yang menanggapi undang-undang baru demi kemudahan pemain keturunan Vietnam. Seruput kopi pahitmu dan isap nikotinmu. Terima kasih.